Terima kasih khususnya untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, karya penebusan yang sangat sempurna bagi kami, sehingga kami tidak memerlukan apa-apa lagi Tuhan, karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Di atas kayu salib Engkau berseru, "It is finished." Semua sudah selesai, sudah genap. Dan kami tinggal menikmati apa yang sudah Engkau selesaikan bagi kami. Tuhan, tolong kami pada hari ini. Kami mau bersekutu di dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami buka hati kami terhadap-Mu Tuhan. Kami buka seluruh hidup kami, pikiran, emosi, tekad kami, hati nurani kami. Kami buka semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Engkau ingin sampaikan melalui firman Tuhan, kami bisa menerimanya di dalam hati kami, di dalam roh kami Tuhan. Sehingga Engkau benar-benar bisa mengubahkan hidup kami dari dalam kami melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk berbicara bagi Allah, menyalurkan hayat ilahi, sehingga bukan hanya satu orang yang berbicara bagi Allah, tapi kami semua dibangkitkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk berbicara bagi Allah dan menyalurkan hayat. Kami ada di sini untuk saling membangun, untuk dibangun, bukan hanya kumpul-kumpul Tuhan. Itu sebabnya bangun kami dan tolong kami supaya kami semua berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap untuk dibangun dan membangun, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Oke, hari ini kita masuk dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14 mengenai perjamuan kawin kerajaan. Ya saudara, yang lalu kita sudah menyelesaikan Matius pasal 21 dan hari ini pasal 22. Nah, kita akan baca sambil saya jelaskan ya, supaya lebih cepat. Jadi sambil baca, sambil saya jelaskan, lalu nanti poin-poinnya kita hanya menghandle hal-hal yang penting kita tekan di situ. Oke? Semuanya siap? Ayat 1 Matius pasal 22. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perhatikan, ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, Tuhan bicara tentang kerajaan sorga dalam perumpamaan. Karena kerajaan sorga waktu itu belum datang. Kerajaan sorga, ingat, realitasnya ada di dalam gereja. Dan gereja waktu itu belum datang. Jadi Tuhan menjelaskan tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan ini. Ya, jadi saya harap hari ini saudara akan lebih jelas melihat mengenai kerajaan sorga. Oke? Nah, kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Siapakah raja di sini? Allah Bapa. Perjamuan kawin untuk anaknya. Siapakah anaknya di sini? Tuhan Yesus, Allah Putra. Oke? Jadi hal kerajaan sorga itu seumpama perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya. Perhatikan baik-baik, perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya. Saudara kan pasti pernah kondangan ya, ikut perjamuan kawin. Ya. Kita suka kalau perjamuan kawinnya di hotel bintang 5. Kenapa? Makanannya enak dan banyak. Itu penting saudara. Kalau enak cuma sedikit, kurang rasanya. Tapi melimpah makanannya. Ya, itu saja kita sudah mensyukurinya. Ya. Tapi bayangkan ini adalah perjamuan kawin kerajaan. Dibuat oleh seorang raja. Bayangkan kalau seorang raja bikin perjamuan kawin, betapa luar biasanya perjamuan itu.
Betul? Makanannya pasti enak dan melimpah, saudara-saudara. Jadi kerajaan sorga atau Injil Perjanjian Baru yang berisi kerajaan sorga itu seumpama perjamuan kawin kerajaan. Tangkap ini dulu dalam pikiran saudara, ya. Lalu ayat 23 ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Siapakah orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu? Ini adalah mengenai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi adalah umat pilihan dalam Perjanjian Lama. Jadi yang pertama diundang dalam Injil Perjanjian Baru Kerajaan Sorga adalah orang Yahudi. Oke? Mereka telah diundang ke dalam pesta perjamuan kawin kerajaan itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Itu masalahnya. Oke? Ya. Jadi Tuhan Raja itu menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang. Siapakah hamba-hamba ini? Rasul-rasul yang pertama. Jadi ini bicara undangan hamba-hamba yang diutus untuk memberikan undangan kepada orang-orang Yahudi. Ini bicara tentang pemberitaan Injil Kerajaan. Jadi para rasul memberitakan Injil Kerajaan itu adalah undangan untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin kerajaan. Oke? Nah, saudara-saudara yang memberitakan Injil, harap sadari ketika saudara memberitakan Injil, mengundang orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup mereka, ini saudara sedang menyampaikan undangan perjamuan kawin kerajaan. Di mana ketika mereka menerima Yesus ke dalam hidup mereka, maka mereka bisa menikmati perjamuan kawin kerajaan itu. Amin. Sampai di sini jelas ya. Lalu orang itu tidak mau datang. Ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Siapakah hamba-hamba lain ini? Rasul-rasul yang berikutnya. Para pemberita Injil yang berikutnya. Angkatan yang kemudian. Ya, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi berita yang disampaikan, undangan yang disampaikan berikutnya ini seperti lebih kuat. Mengapa? Ada dalam tanda kutip, ada iming-iming makanannya. Ya, semuanya sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Menggambarkan apakah lembu-lembu jantan dan ternak piaraan yang telah disembelih ini? Nah, siapa ini? Siapa yang telah disembelih? Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Dalam perjamuan itu, makanan yang dihidangkan yang bisa kita nikmati secara limpah adalah Kristus yang telah disembelih. Dialah anak lembu, ternak piaraan Allah yang telah disembelih. Dia anak tunggal Bapa, dia juga anak lembu, anak domba yang telah disembelih. Jadi undangan Injil Kerajaan, Injil Perjanjian Baru, Injil Kerajaan adalah untuk masuk dalam perjamuan kawin kerajaan, dan makanan yang bisa dinikmati adalah semua kekayaan Kristus dalam segala kelimpahannya, karena dia adalah anak domba yang telah disembelih. Artinya, karya penebusan Kristus telah diselesaikan, dan kita tinggal menikmati semua yang telah diselesaikan di kayu salib oleh dia. Dan itu adalah makanan yang luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini adalah makanan dan minuman yang bisa menguatkan kita, menghidupkan kita, saudara-saudara. Amin. Jadi itu adalah gambaran Kristus
Siapa mempelai prianya? Kristus. Siapa makanan yang bisa kita nikmati di dalam perjamuan itu? Kristus juga. Paham ya saudara? Loh, Pak, kok semuanya Kristus? Lah, memang Alkitab menceritakan tentang Kristus. Saudara belum tahu? Alkitab menceritakan tentang Kristus. Seluruh Alkitab pembicaraannya adalah Kristus. Pusat pemberitaannya adalah Kristus. Itu sebabnya ketika saudara memberitakan firman, memberitakan Injil, saudara harus punya pusat yang sama dengan Alkitab, yaitu Kristus. Itulah pusat pemberitaan kita, itulah pusat Injil kerajaan, yaitu Kristus sendiri. Kristus sebagai mempelai pria, Kristus sebagai makanan yang bisa dinikmati, daging yang bisa dimakan, dan darah yang bisa diminum. Amin, saudara-saudara. Ayat berapa sekarang? Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi untuk orang Yahudi, undangan Injil kerajaan ini diberitakan bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dan ada banyak hamba Tuhan, para rasul yang diutus kepada mereka untuk memberitakan Injil kerajaan. Tapi sayang, secara kelompok, secara mayoritas, mereka menolak. Dengan berbagai alasan. Sayang, 1000 kali sayang. Tadi saya bilang secara kelompok, secara korporat, mereka menolak. Secara bangsa, mereka menolak Tuhan atau Injil kerajaan. Tetapi secara perorangan ada beberapa yang menerima. Betul? Ya. Jadi secara kelompok mereka menolak. Tapi secara perorangan ada banyak juga yang menerima Injil kerajaan. Puji Tuhan untuk itu. Nah, permasalahannya adalah mereka bukan hanya menolak undangannya karena berbagai alasan. Ayat yang ke-6 berkata, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi mereka menyiksa, menangkap, membunuh hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil kerajaan itu. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca tentang kisah hidup Paulus, Paulus juga berkali-kali coba dibunuh oleh orang Yahudi. Ya saudara, karena penolakan mereka terhadap Injil kerajaan. Lalu ayat 7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi Tuhan murka, Allah murka terhadap mereka. Terhadap mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, khususnya para pemimpin agama Yahudi. Lalu Tuhan menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sekali lagi ini adalah nubuatan untuk kehancuran Yerusalem. Dan ini dikenapi pada tahun 70 Masehi. Ya, Kekaisaran Roma mengutus prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Titus membumi hanguskan kota Yerusalem. Ya, otomatis ada banyak orang Yahudi yang mati di sana. Ini adalah akibat mereka menolak Injil kerajaan dan Allah murka. Itu hukuman untuk mereka. Jadi dibakar kotanya. Nah, pasukannya itu adalah orang Roma, pasukan Roma. Tapi di sini dicatat, murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan semua pasukan yang ada di atas muka bumi adalah pasukannya Tuhan. Saudara percaya itu? Semua pasukan di atas muka bumi ini adalah pasukannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh mereka membumi hanguskan satu kota, itu bisa terjadi. Makanya diklaim sebagai pasukannya Tuhan. Selangsia saudara. Oke, bisa kita lanjut? Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Perhatikan kata tidak layak untuk itu. Perhatikan baik-baik, ini yang saya mau katakan. Kalau saudara memberitakan Injil kerajaan dan orang menolak untuk memasuki perjamuan kawin kerajaan, bukan karena perjamuannya tidak baik,
bukan karena makanannya tidak enak, juga kemungkinan bukan karena pemberitaannya kurang kuat, tapi karena mereka tidak layak untuk itu. Jelas saudara? Jadi ketika saudara pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan, pergilah secara bermartabat. Ini bukan undangan main-main. Ini undangan perjamuan kawin kerajaan. Tidak ada orang yang cukup gila untuk menolak undangan perjamuan kawin dari seorang raja. Kira-kira kalau saudara diundang oleh Presiden Jokowi yang ngawinin anaknya, tapi anaknya udah kawin semua ya, kita nggak sempat diundang lagi saudara. Karena yang terakhir tuh saya juga nggak diundang. Ada yang diundang di sini? Nggak ada ya. Tapi kira-kira kalau saudara diundang, saudara datang nggak? Datang. Kalau lagi ada kerjaan? Kalau lagi kerjaan di Indramayu gimana? Datang ke Jogja atau ke Solo. Tinggalin kerjaan. Kenapa? Yang ngundang presiden loh. Bahkan seringkali kita tidak ingat makanannya lagi. Yang ngundangnya siapa dulu gitu kan. Kita nggak mikirin makanannya enak atau enggak lagi tuh saudara. Tapi yang ngundangnya siapa dulu. Jadi pemberita Injil Kerajaan adalah orang-orang yang bermartabat. Pembawa pesan Allah itulah orang-orang yang bermartabat. Jadi jangan memberitakan Injil Kerajaan secara murah. Itu yang saya mau sampaikan. Beritakan Injil secara bermartabat. Nggak usah kasih iming-iming yang tidak jelas. Dan tidak perlu juga ngancam-ngancam yang tidak jelas. Itu. Artinya kita memberitakan Injil secara bermartabat. Jangan diiming-imingi, kalau kamu terima Yesus pasti sembuh. Itu iming-iming yang gak perlu. Oke? Terima Yesus, kamu terima segala-galanya. That's it. Itu Injil yang bermartabat, saudara-saudara. Jadi kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak layak untuk itu. Istilah lain, mereka mungkin adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Jadi tidak layak untuk itu. Ya. Tapi bukan kita yang menentukan apakah mereka layak atau tidak. Tugas kita adalah memberitakan. Tugas kita apa? Memberitakan. Kasih undangannya. Soal mereka datang atau tidak datang tergantung mereka layak atau tidak layak. Kalau mereka tidak layak, mereka akan menolak undangannya. Tapi kalau mereka layak, mereka akan datang. Amin, saudara-saudara. Lalu ayat 10. Ayat 9 ya. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Perhatikan baik-baik, undangan Injil Kerajaan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Undangan pertama, privilege ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi mereka menolak, undangan Injil Kerajaan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita bersyukur untuk itu karena kita bisa menerima undangan itu. Injil Kerajaan. Dan saudara sekarang sudah ada di dalam perjamuan kawin kerajaan. Haleluya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi yang menerima Injil Kerajaan itu bukan hanya orang baik, tapi juga ada orang jahat, orang-orang berdosa yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai hayat dan sifat mereka. Amin. Ayat berapa sekarang? Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Kalimat penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu ini menunjukkan perluasan Injil Kerajaan sangat luar biasa. Ada banyak yang menerima undangan dari Injil Kerajaan yang diberitakan oleh para pemberita Injil Kerajaan itu, saudara-saudara, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi banyak yang dilahirkan kembali melalui pemberitaan Injil Kerajaan
Sehingga ruangan perjamuan kawin itu penuh dengan tamu. Mau tanya, ruangan perjamuan kawin itu apa? Hah? Apa itu ruangan perjamuan kawin? Nggak ada di bahannya ya. Jadi nggak bisa nyontek deh. Apa itu perjamuan kawin? Inilah perjamuan kawin. Makanya tadi saya bilang, kita sedang ada dalam perjamuan kawin kerajaan. Apa yang kita nikmati? Kekayaan Kristus dengan segala kelimpahannya. Dan itu sangat nikmat. Kalau saudara adalah orang yang mengerti taste makanan, saudara akan tahu ini makanan yang sangat nikmat dan dimakannya enggak habis-habis. Saudara mau makan segembul apapun, Kristus tidak akan habis saudara nikmati. Haleluya, sebagian amin, sebagian masih aman. Saudara mau segembul apapun makannya, dalam perjamuan kawin kerajaan ini, Kristus tidak akan habis saudara nikmati. Bayangkan setiap minggu kita nikmati Kristus, kok ada lagi, nggak habis-habis. Kita pikir kita sudah cukup menikmati Kristus dalam berbagai aspek. Ternyata ada dibukakan lagi aspek-aspek Kristusnya, bisa dinikmati lagi. Inilah yang disebut dengan istilah kekayaan Kristus dengan segala kelimpahannya. Itulah yang kita nikmati setiap kali kita bersekutu bersama-sama di dalam gereja, dan gereja adalah ruang perjamuan itu. Kitalah ruang perjamuan itu. Setiap kali persekutuan itu pesta perjamuan kawin kerajaan. Makanannya melimpah. Saya bicara tentang persekutuan yang tepat ya. Oke? Maafkan saya kalau saya harus menekankan sekali lagi. Pertunjukan. Dalam sebuah pertunjukan, saudara tidak disediakan makanan. Tapi dalam perjamuan, ada banyak makanan. Saya harap saudara jelas. Ya. Karena saya menekankan kepada para WL, ayo kita bikin persekutuan, bukan pertunjukan. Usahakan supaya kita yang di depan ini tidak jadi tontonan umum. Supaya jemaat itu nggak nontonin kita. Tapi kita ajak bersekutu dengan kita. Ya, karena kita sudah bersekutu dengan Allah. Persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan ketika semua jemaat terkontak dengan kita, bersekutu dengan kita, maka mereka juga masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Itulah persekutuan. Lalu di dalam persekutuan itu seperti perjamuan kawin kerajaan. Kita bisa menikmati Kristus dalam segala kelimpahannya. Kalau saudara datang ke sini untuk nonton pertunjukan, saudara akan pulang senang hatinya, gembira hatinya, tapi lapar. Ya saudara ya. Karena dalam pertunjukan, kita hanya menikmati pertunjukan, tapi tidak ada makanannya kan? Saudara pernah nonton konser? Ada konsumsinya enggak? Kalaupun ada paling roti secuil, roti unyil gitu ya saudara. Tapi kalau saudara datang dalam perjamuan kawin, selalu ada banyak makanan. Mau tanya, dalam perjamuan kawin yang saudara hadiri, ada pertunjukannya enggak? Ada sih. Nah, kenapa pakai sih ngomong adanya? Ketika saudara datang ke situ, saudara nggak fokus pada pertunjukan. Saudara fokusnya makan dong. Pertama-tama saudara nyarinya apa dulu? Iya, makanan. Makanan apa?
Yang menu utama atau pondokan? Pondokan, oh sama dengan saya berarti. Karena menu utama rasanya udah biasa gitu kan. Nasi di rumah banyak gitu kan. Ya kita tidak datang ke sini untuk nasi. Kita datang ke sini untuk siomay, batagor, bakwan Malang, gamping guling, dan sebagainya itu saudara-saudara. Kita cari yang pondokan-pondokan. Saya pernah datang ke sebuah pesta, pertunjukannya itu yang diundang Afgan loh saudara. Semua tahu Afgan? Yang katanya mirip saya itu? Afgan loh saudara. Tapi terus terang, saya tidak terlalu memperhatikan Afgan. Sekali-sekali nengoklah. Wih, suaranya enak juga. Tapi lebih enak makanannya, saudara. Kita lebih fokus untuk menikmati makanan dan bukan pertunjukan. Ya. Jadi mungkin sekali-sekali ada pertunjukan dalam perjamuan kawin ini. Tapi fokus saudara adalah makanan. Menikmati Kristus. Dan mohon pahami ketika saya bicara tentang menikmati Kristus, jangan pikir Kristus itu cuma kepala. Saudara kalau mikir Kristus itu jangan cuma kepala doang. Ini tubuhnya juga Kristus. Jadi yang saudara nikmati apa? Kepalanya dan tubuhnya. Itu sebabnya saya berani memastikan semua orang yang melayani di sini itu menikmati harusnya. Saudara bisa menikmati Kristus sang kepala, saudara bisa menikmati tubuhnya ini loh. Sepanjang saya berdiri di sini, saya tidak datang untuk bekerja di sini, saya datang untuk menikmati. Sepanjang saya berbicara bagi Allah, saya menikmati firman yang saya sampaikan, saya menikmati hayat ilahi yang tersalur, saya menikmati Kristus dan gerejanya. Saya menikmati saudara ada di sini. Kalau saudara tidak datang, kenikmatannya berkurang. Tolong pahami itu. Maksudnya apa? Ya datanglah. Karena kalau saudara tidak datang, yang di depan ini kenikmatannya berkurang. Kalau saya tidak datang, kenikmatannya berkurang juga kan? Jadi tolong pahami, saudara itu datang untuk dinikmati. Karena saudara adalah tubuh Kristus. Jadi kalau saudara pelayanan di sini, pastikan saudara tahu saudara tidak sedang bekerja. Pelayanan itu bukan pekerjaan, pelayanan itu kenikmatan. Haleluya. Jadi kalau saudara pelayanan lalu saudara stres, itu menunjukkan saudara sedang mempersiapkan pertunjukan dan bukan kenikmatan. Saudara harus menikmati. Ketika saudara pelayanan, saudara nikmati Kristus, saudara menikmati gerejanya ini loh. Yang di depan saudara ini, nikmat-nikmat itu. Melihat respon mereka, nikmat. Kalau respon. Kalau nggak respon, kurang nikmat. Bisa saudara tangkap apa yang saya sampaikan? Jadi tolong pahami, kita ini perjamuan kawin kerajaan. Gereja ini perjamuan kawin kerajaan. Ruang perjamuan kawin yang penuh dengan orang itu adalah gereja. Bicara tentang gereja, dan setiap kali persekutuan hayat yang kita lakukan, ini adalah perjamuan pesta kerajaan. Sadari itu. Jadi ketika saudara memahami hal itu, saudara datang dari rumah jauh-jauh atau dekat-dekat, kan ada yang jauh ada yang dekat. Saudara datang dari jauh-jauh atau dari dekat-dekat, saya tinggal lompat dari atas ke bawah. Pastikan saudara tahu, saudara datang untuk menikmati. Untuk kenikmatan. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang ke gereja itu jadi beban berat. Butuh mujizat untuk menghadirkan dia di gereja. Oh, Roh Kudus harus bekerja kuat di dalam dirinya. Ada dorongan yang kuat, baru dia bisa bangun dari tempat tidurnya, mandi dan pergi. Karena mereka tidak tahu ini adalah perjamuan kawin kerajaan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi bisakah saudara menikmati perjamuan kawin ini?
Amin. Saya bisa. Setiap minggu nikmat buat saya. Ya, tiap minggu khotbah nggak apa-apa. Saya menikmati. Ya, saya harap saudara menikmati juga. Dan kita saling menikmati karena kita adalah Kristus yang bisa dinikmati. Tahukah saudara, darah Kristus yang tercurah di kayu salib telah mengalir di dalam kita. Jadi kita juga bisa dimakan, bisa diminum. Karena kita mengandung tubuh dan darah Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Oke, bisa kita lanjutkan? Ayat berapa? Sebelas. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Nah, saya mau membahas ini secara khusus. Jadi kita langsung ke nomor 4. Nomor 4 di bahan yang di-share di grup itu. Nomor 4 judulnya 2 rangkap pakaian pesta. Ayo kita membahas tentang pakaian pesta sekarang. Kenapa ada orang di dalam perjamuan kawin itu tidak mengenakan pakaian pesta? Dan orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu disuruh keluar, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bicara apa, saudara-saudara ya? Nah, kenapa pada akhirnya sang raja keluar untuk mengecek atau memeriksa apakah semua dalam kondisi berpakaian pesta atau tidak? Jadi menurut saya ini adalah puncak perjamuan kawin. Sebelumnya tidak ada pemeriksaan tentang pakaian pesta, betul? Tapi pada puncak perjamuan kawin itu ada pemeriksaan mengenai pakaian pesta. Dan orang yang tidak memakai pakaian pesta disuruh keluar, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Bicara tentang apa ini? Perhatikan, saya rasa nggak ada contekan di situ, jadi perhatikan saya aja. Saudara-saudara, konsepnya seperti ini kira-kira. Gereja adalah perjamuan kawin kerajaan. Setiap persekutuan yang kita adakan, baik ibadah minggu, KTB, ya pelatihan-pelatihan yang ada, perawatan pribadi, semua itu adalah pesta perjamuan kawin di mana kita bisa menikmati Kristus di dalamnya. Jadi pastikan setiap persekutuan itu bukan perkumpulan biasa, tapi itu adalah persekutuan hayat di mana kita bisa menikmati Kristus dengan segala kelimpahannya di dalamnya. Amin. Sampai di sini bisa mengikuti. Nah, setiap hari, setiap minggu, setiap Selasa, setiap Rabu, setiap apapun kita pertemuan hayat, persekutuan hayat, kita menikmati Kristus dalam segala kelimpahan. Itu semua adalah perjamuan kawin kerajaan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Puncak perjamuan kawin itu apa itu? Itu adalah perjamuan kawin anak domba Allah. Itu adanya bukan di bumi, tapi di angkasa. Jadi, yang kita lakukan sekarang nyambung pada kekekalan. Perjamuan kawin ini dijadikan satu, dan puncaknya adalah perjamuan kawin anak domba yang terjadi di angkasa. Selama ini, perjamuan kawinnya terjadi di bumi, karena gereja ada di bumi, betul? Halo? Semua bisa mengikuti saya? Tapi akan tiba waktunya kita akan tiba pada puncak perjamuan kawin itu, yaitu perjamuan kawin anak domba. Nah, dalam perjamuan kawin anak domba, pada puncak perjamuan kawin itu, disitulah akan terjadi pengecekan. Karena di situ, saudara betul-betul harus memakai pakaian pesta. Kalau tidak memakai pakaian pesta, saudara akan ditolak dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apa itu? Masa pendisiplinan sezaman. Kerajaan 1000 tahun. Yang tidak berpakaian pesta, ditolak dalam perjamuan kawin anak domba, dan mengalami penghukuman sezaman.
zaman kerajaan yang memakai pakaian pesta, ya, merayakan pesta perjamuan kawin anak domba di angkasa, lalu setelah itu turun ke bawah, ke bumi, mengalahkan antikris, lalu membangun kerajaan 1000 tahun, dan mereka memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Sementara yang tidak berpakaian pesta dicampakkan ke dalam kegelapan. Di dalam kerajaan 1000 tahun penuh dengan terang, karena di sini dimanifestasikan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Kemuliaan raja. Dan ini adalah di luar kemuliaan itu, di luar Kristus yang dimuliakan ini, makanya disebut kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap adalah kegelapan yang tidak ada kemuliaan Kristus. Itu kemuliaan yang di luar Kristus, itu kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di sini paham? Bisa kita lanjutkan? Semua masih siap? Oke. Ya. Jadi di situ perlu pakaian pesta itu loh, dicek. Kalau nggak pakai pakaian pesta ditolak. Nah sekarang kita perlu lihat apa itu pakaian pesta. Coba kita lihat dulu di Mazmur pasal 45 ayat 14 sampai 15a. Oh ya, mungkin saya mau ini dulu. Tadi semua yang diundang itu kan tamu ya saudara ya. Tamu kan? Lalu siapa mempelainya? Mempelai perempuannya. Mempelai prianya kan Tuhan Yesus. Mempelai wanitanya siapa? Kita, yang tadi tamu itu kan? Jadi pada dasarnya begini. Kita diundang masuk dalam perjamuan kawin itu, tujuan akhirnya bukan jadi tamu, tapi jadi mempelai. Nah selama di dunia ini dalam persekutuan kita belum jadi mempelai. Kita baru tamu yang bisa menikmati makanan dalam perjamuan kawin itu. Kita ini belum mempelai wanitanya Tuhan. Belum sah. Secara status sudah, tapi secara faktanya belum sah. Nanti kalau dalam perjamuan kawin anak domba, nah saudara jadi mempelai wanita tuh. Sekarang masih tamu yang bisa menikmati. Dan tamu ini sedang diproses oleh Allah, oleh Roh Kudus untuk menjadi mempelai. Karena kalau tamu boleh tidak berpakaian pesta. Tapi kalau mempelai harus berpakaian pesta. Tamu boleh bercacat cela, tapi mempelai Alkitab bilang tidak bercacat cela. Jadi selama saudara jadi tamu di dunia ini dalam hidup gereja, seharusnya saudara ditanggulangi oleh Roh Kudus, oleh pendisiplinan Roh Kudus, ditanggulangi sehingga saudara kehilangan cacat kerut, sehingga layak bisa jadi mempelai. Nah kalau yang ada kerutnya ditolaklah jadi mempelai saudara. Ah ketuaan katanya saudara. Nggak mau jadi mempelai wanitanya. Harus digosok dulu supaya kerutnya hilang. Jadi ini diproses selama kita ada di bumi ini. Ketika kita menikmati perjamuan kawin kerajaan dalam hidup gereja, kita ini ibaratnya seperti seorang tamu. Tapi kalau perjamuan kawin anak domba, kita nggak bisa jadi tamu lagi. Tamunya nggak diizinkan masuk, cuma mempelainya yang diizinkan masuk. Itulah puncak perjamuan kawin kerajaan. Sampai di sini paham? Kalau paham angkat tangan dong coba. Oke, nggak semua paham karena nggak semua angkat tangan nih. Udah nanti saudara dengar ulang lah kalau belum paham. Nah sekarang kita perlu lihat pakaian pestanya. Karena untuk menjadi mempelai wanitanya, kita butuh pakaian pesta. Jadi kita harus tahu pakaian pesta itu apa. Oke? Mazmur 45 ayat 14 dan ayat 15a. Baca. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Saya bandingkan dengan terjemahan Indonesia Modern Bible IMB. Segala kemuliaan ada pada putri raja. Nah, putri raja di sini adalah mempelai, permaisuri.
pakaiannya bertatahkan emas. Ini pakaian di dalam. Ia akan dibawa menghadap raja dengan mengenakan pakaian sulam. Jadi ada dua pakaian di situ. Pertama adalah pakaian bertatahkan emas. Yang kedua, pakaian sulam. Nah, Mazmur 45 ini adalah Mazmur mesianis. Mazmur yang menubuatkan tentang Kristus. Dalam hal ini tentang Kristus sebagai raja. Jadi putri raja atau mempelai wanita raja itu punya dua pakaian. Pertama, pakaian bertatahkan emas. Lalu yang kedua, pakaian sulam yang berwarna-warna itu. Ya. Pakaian bertatahkan emas ini adalah pakaian yang dipakai di dalam. Pakaian berwarna-warni yang indah itu, ini pakaian yang di luar, yang nampak kelihatan di luar, yang bisa kelihatan sama orang lain, makanya berwarna-warni, dan indah kelihatannya bisa dinikmati oleh raja dan oleh semua undangan. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, yang dimaksud dengan pakaian pesta, ini adalah pakaian yang di luar. Pakaian yang berwarna-warni, yang indah kelihatan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Sedangkan pakaian bertatahkan emas di dalam tidak bisa kelihatan oleh orang lain. Bicara tentang apa ini? Pakaian selalu bicara tentang Kristus sebagai pakaian kita. Pakaian bertatahkan emas ini kita terima ketika kita lahir baru, kita menerima Kristus sebagai hayat dan sifat kita, hayat dan sifat Allah di dalam kita. Itulah pakaian yang bertatahkan emas di dalam. Emas adalah lambang dari sifat ilahi. Ya, ketika kita menerima Yesus Kristus ke dalam kita, maka kita menerima Kristus, mengenakan Kristus sebagai pakaian yang bertatahkan emas. Kita menerima Dia sebagai hayat dan sifat ilahi di dalam kita untuk pembenaran kita. Itu pakaian kebenaran yang membenarkan kita di awal keselamatan kita, di awal lahir baru kita. Nah, selama saudara menjadi tamu di dalam perjamuan kawin ini, saudara boleh hanya memakai pakaian dalam ini, pakaian yang bertatahkan emas, mengenakan Kristus sebagai pembenaran saudara. Ya. Tapi kalau puncak perjamuan kawin itu, saudara harus mengenakan pakaiannya rangkap dua, dalam dan luar. Pakaian pesta dibutuhkan. Karena kalau tidak, saudara ditolak dalam perjamuan kawin itu. Ya. Jadi artinya kita harus mengenakan Kristus di dalam kita sebagai pakaian pembenaran kita, dan kita harus mengenakan Kristus sebagai pakaian yang terekspresi dari kita sebagai pakaian pesta kita. Pakaian yang berwarna-warni, pakaian yang indah, yang bisa dilihat orang dan dinikmati oleh sang raja dan orang lain. Oke? Karena kalau kita baca Wahyu pasal 19, ini adalah catatan mengenai perjamuan kawin anak domba, di situ dijelaskan mengenai pakaian pesta itu. Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat 9. Sudah di situ semua? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kapan hari perkawinan anak domba itu tiba? Ketika pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan, kepada pengantin itu, mempelai wanita itu, dikaruniakan supaya mereka memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Inilah pakaian pesta di Matius 22 dan pakaian berwarna-warni di Mazmur 45. Jelas ya? Nah, di situ ada tanda kurung yang menjelaskan itu apa. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian pesta di Matius 22, pakaian berwarna-warni di Mazmur 45, dan pakaian linen halus putih bersih di Wahyu 19, ini bicara tentang
perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini bicara tentang kelakuan, perbuatan sehari-hari, kelakuan sehari-hari. Artinya apa? Kita harus mengenakan Kristus sebagai pakaian kebenaran kita di dalam, dan kita harus mengekspresikan Kristus sebagai pakaian kebenaran kita di luar. Sehingga kebenarannya bukan kita terima di dalam saja, tapi terekspresi keluar dalam bentuk kenikmatan yang bisa dinikmati oleh Sang Raja dan oleh semua orang di sekitar kita. Amin. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oke, dalam perjamuan kawin kerajaan selama kita ada di dunia ini, belum mencapai puncak perjamuan kawin itu di angkasa, kita boleh mengenakan pakaian atau mengenakan Kristus di dalam kita. Itu cukup untuk menghadiri perjamuan kawin. Kan saudara datang ibadah, saudara nggak dicek kan perbuatan saudara benar atau enggak kan? Banyak nggak yang datang ibadah perbuatannya nggak benar? Banyak, ya. Tapi boleh kan? Nggak diusir kan? Nggak pernah diusir kan datang? Walaupun saudara sedang melakukan perbuatan tidak benar, kan boleh datang, boleh menikmati Kristus. Sama seperti semuanya menikmati Kristus, makanan yang disediakan sama. Semua bisa menikmati Kristus secara limpah, secara sama. Karena apa? Karena dia mengenakan Kristus di dalam. Sudah lahir baru. Pastikan semua saudara sudah lahir baru. Karena kalau orang belum lahir baru, tidak mengenakan Kristus di dalam pakaian yang bertatakan emas itu, dia tidak bisa menikmati Kristus. Kristus hanya bisa dinikmati oleh orang yang di dalamnya ada Kristus atau mengenakan Kristus. Semua paham ya? Jadi selama kita hidup di dunia ini, menghadiri persekutuan hayat, saudara tidak dicek pakaian pesta saudara. Kehidupan sehari-hari saudara gimana? Nggak ada pengecekan. Tapi untuk mencapai atau masuk dalam puncak perjamuan kawin, yang disebut perjamuan kawin anak domba, itu terjadinya di angkasa, bukan di bumi. Saudara harus mengenakan pakaian pesta. Artinya, saudara harus mengenakan Kristus sebagai kebenaran di dalam saudara, dan saudara harus mengekspresikan Kristus sebagai kebenaran yang keluar dari diri saudara. Itulah pakaian pesta. Sampai di sini paham? Untuk menghadiri perjamuan kawin dalam hidup gereja, syaratnya bukan pakaian pesta. Syaratnya bukan perbuatan kebenaran. Tapi syaratnya menerima Yesus Kristus. Tapi untuk menjadi mempelai wanita, syaratnya perbuatan kebenaran. Oke? Coba kita bandingkan dengan Matius pasal 7. Ini ayat yang paralel. Jadi seringkali kalau sudah baca Alkitab, ada banyak hal, satu hal disampaikan dengan berbagai macam cara. Seperti gitu. Nah, ini akan menambah kejelasan seharusnya, bukan menambah ketidakjelasan. Matius 7 ayat 21 sampai 23, semua sudah di situ? Perhatikan ayat 21 khususnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, berarti ini orang sudah berseru atau belum? Sudah berseru kepada nama Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga di sini apa? Oke, kerajaan sorga itu ada 3. Pertama, realitas kerajaan sorga adalah gereja. Kedua,
penampilan luar kerajaan sorga adalah kekristenan. Ketiga, manifestasi kerajaan sorga adalah kerajaan 1000 tahun. Ini yang mana? Manifestasi kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan kalimat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini perbuatan kebenaran. Betul? Nah, jangan bias pengertian sorga dengan kerajaan sorga. Karena orang Kristen, rata-rata orang Kristen nggak ngerti, termasuk semua pendeta, rata-rata nggak ngerti istilah sorga dan kerajaan sorga itu berbeda. Mereka selalu pakai ayat ini, sorga. Makanya banyak kebingungan terjadi. Saya pernah melihat di YouTube ada seorang hamba Tuhan membahas ayat ini, lalu dia menekankan ayat 21, dia bilang, jadi untuk masuk sorga, tidak cukup berseru kepada nama Tuhan, tapi harus melakukan kehendak Bapa. Ya pendeta lain bikin YouTube tandingan, membantah pernyataan itu. Lalu berkata, itu salah. Masuk sorga kita cuma perlu menerima Tuhan. Bukan perbuatan kita yang membuat kita masuk sorga. Nah, kenapa seperti itu? Karena pengertiannya tidak tepat. Ini bicara tentang manifestasi kerajaan sorga 1000 tahun, pahala kerajaan. Jadi, untuk masuk ke dalam manifestasi kerajaan sorga itu, syaratnya adalah bukan sekedar menyeru nama Tuhan, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Untuk diselamatkan, saudara hanya perlu menyeru nama Tuhan. Tapi untuk menerima pahala kerajaan, saudara perlu melakukan kehendak Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam manifestasi kerajaan sorga 1000 tahun yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ini orang yang tidak berpakaian pesta, ditolak oleh Allah. Disingkirkan, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi pertanyaan saya adalah, saudara cuma ingin sekedar diselamatkan atau menjadi mempelai wanita? Saudara cuma ingin jadi tamu atau mempelai wanita? Saudara cuma ingin diselamatkan atau memerintah bersama dengan Tuhan? Kalau saudara ingin memerintah bersama Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan, saudara punya syarat. Syarat itu ditetapkan oleh Allah, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau saudara tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, saudara tidak punya hak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menjadi mempelai wanitanya, dan memerintah bersama dengan Tuhan. Tidak patut, tidak layak. Kalau saudara cuma sekedar ingin diselamatkan, cukup menyeru nama Tuhan. Kalau sekedar cuma ingin jadi tamu selamanya, namamu terdaftar di buku tamu, tapi tidak hidup bersama Tuhan. Cukup menyeru nama Tuhan. Tapi untuk menjadi mempelai wanitanya, saudara perlu melakukan kehendak Bapa di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Kalau Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Artinya selama ini Tuhan belum terus terang. Iya enggak saudara? Artinya selama ini Tuhan mendiamkan. Belum ngomong terus terang. Tapi pada hari terakhir, Tuhan akan ngomong terus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Saya mau meluruskan sedikit konsep pikir orang Kristen yang kebanyakan salah, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Selama ini, rata-rata orang Kristen berpikir seperti ini. Kalau orang sudah bisa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, banyak loh, demi nama Tuhan, kita menilai mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Dan mereka sendiri pasti mengira mereka mengenal Tuhan. Iya nggak, saudara? Tapi pada waktu itu Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Itu kata-kata yang mengerikan buat saya. Saya tidak mau sekali waktu, pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mengenal mereka? Tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi selama ini kita berpikir, orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang melakukan banyak mujizat, pasti melakukan kehendak Bapa. Tapi pada waktu itu, Tuhan akan berterus terang. Pertama, aku tidak mengenal kamu, siapa kamu? Yang kedua, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu itu pembuat kejahatan. Jadi bisakah orang yang dikenal sebagai pembuat mujizat di dunia ini, tapi pada waktu itu, tapi Tuhan mengenalnya sebagai pembuat kejahatan? Ya bisa, makanya ada ayatnya. Cuma kan kita seringkali kabur. Kita tidak bisa menilai seperti Tuhan menilai, karena kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal hati Allah. Jadi maafkan saya kalau saya harus berterus terang hari ini. Tidak semua orang yang bernubuat demi nama Tuhan loh, mengusir setan demi nama Tuhan, membuat banyak mujizat demi nama Tuhan, mereka melakukan kehendak Bapa. Tidak semua. Bisa saja Tuhan mengenal mereka sebagai pembuat kejahatan. Ini tragis, saudara. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang seperti ini. Sekali waktu Tuhan akan berserang dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Apa yang kamu lakukan bukan kehendakku. Engkau membuat kejahatan. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa, artinya dia sedang membuat kejahatan. Loh, ini bukan hanya untuk hamba Tuhan loh. Maafkan saya harus berterus terang hari ini. Sebelum nanti Tuhan berterus terang sama saudara nggak enak. Lebih baik saya berterus terang pada saudara hari ini. Memberitakan kepada saudara. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau sedang melakukan kejahatan. Paham? Saya tidak yakin sudah paham betul. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau sedang membuat kejahatan. Kenapa bisa seperti itu? Saya jelaskan. Selama ini kita selalu samar, kita selalu bias, selalu blur dengan alamiah kita. Logikanya gini, saudara. Bisakah saudara bayangkan orang itu masuk perjamuan kawin? Menurut saudara, ada nggak orang yang datang ke perjamuan kawin nggak pakai pakaian pesta? Iya, tamu. Tapi tamu, kita kalau kondangan pakai baju bagus dong. Yang minimal yang menurut kita bagus kan. Menurut orang jelek kan itu masalah mereka kan. Tapi kan minimal kita pakai baju yang terbaik menurut kita. Apalagi kalau pestanya high class. Kita pilih baju yang termahal mungkin. Kalau nggak ada kita adakan. Kita beli dulu baju pesta kan gitu kira-kira ya. Normalnya semua orang yang datang ke dalam perjamuan kawin pakai baju pesta, saudara.
Permasalahannya ketika Tuhan melihat, itu bukan baju pesta. Saudara pernah dengar Yesaya mengatakan kesalehan kita, perbuatan kebenaran kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Betul? Artinya apa? Artinya mereka merasa mereka sudah berpakaian pesta. Tapi permasalahannya pakaian kebenaran yang mereka lakukan atau perbuatan kebenaran yang mereka lakukan semua berasal dari alamiah mereka. Yang di hadapan Bapa dinilai sebagai kain kotor. Di hadapan Allah, pakaian yang terindah adalah Kristus. Kita, manusia lama ini, alamiah kita, itu semua kain kotor. Semua perbuatan kebenaran yang kita lakukan berdasarkan alamiah kita itu kain kotor di hadapan Allah, bukan pakaian pesta. Jadi saya mensinyalir mereka merasa mereka sudah pakai pakaian pesta. Sama seperti orang yang bernubuat mengusir setan, membuat mujizat, mereka merasa mereka sudah melakukan perbuatan kebenaran. Tapi permasalahannya adalah yang mereka lakukan, semua perbuatan kebenaran yang mereka lakukan berasal dari alamiah mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau melakukan kejahatan. Semua perbuatan kebenaran, ini saudara harus nangkap betul-betul, karena selama ini kita selalu masih kompromi dengan alamiah kita. Hari ini saya berdoa, saudara menangkap wahyu ini, sehingga saudara tidak lagi kompromi dengan alamiah saudara. Semua yang berasal dari alamiah, baik yang jahat maupun yang baik, semua itu pakaian kotor, kain kotor di hadapan Allah. Semua itu kejahatan di hadapan Allah. Sama sekali tidak benar. Ayat yang paralel dengan itu adalah Wahyu 3 jemaat di Laodikia. Mereka merasa mereka itu kaya, karena telah memperkayakan diri dalam segala hal. Tapi Tuhan berkata, kamu menyangka kamu kaya, tapi aku berkata kepadamu, kamu ini melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Bayangkan, orang kaya kan pasti pakai baju dong saudara. Pakai bajunya bagus dong. Tapi di hadapan Allah, dia telanjang. Mereka telanjang. Mengapa? Karena mereka memakai pakaian bagus, alamiah mereka. Mereka tidak mengenakan Kristus sebagai kebenaran mereka, dan itu sebabnya Allah melihat mereka telanjang. Jadi maafkan saya, kalau hari ini saya berterus terang di hadapan saudara, kalau engkau melakukan perbuatan benar, tapi itu berasal dari alamiahmu, bukan berasal dari Kristus yang kau perhidupkan, itu kejahatan di mata Tuhan. Itu kain kotor di hadapan Allah. Saudara tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Bahkan sekalipun saudara pikir saudara melakukan kehendak Bapa, tapi saudara melakukannya secara alamiah dengan pertimbangan alamiah, engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Engkau sedang membuat kejahatan. Saya harap saudara bisa melihat ini. Karena selama ini kita terus kompromi dengan alamiah kita. Dengan semua pertimbangan pikiran yang kita rasa baik. Dengan tekad kita yang kita rasa baik. Itu sebabnya ketika saudara memperhidupkan Kristus, pikiran, emosi, dan tekad kita akan ditanggulangi oleh Roh Kudus. Akan ditanggulangi oleh pendisiplinan Roh Kudus. Berkali-kali orang nanya sama saya, gimana caranya kita tahu bahwa kita telah menaruh pikiran dalam roh? Saya rasanya sudah menaruh pikiran dalam roh. Tapi kok nggak merasa apa-apa? Menurut saya,
Kalau kamu ragu-ragu, pikiran kamu terkoneksi dengan roh atau bukan, artinya pikiran kamu masih berdiri sendiri. Pikiran itu posisinya, kalau pikiran saudara kuat, dia maunya berdiri sendiri, nggak mau bersandar kepada roh. Pikiran yang bagus atau pikiran yang dikehendaki Allah adalah pikiran yang bersandar kepada roh. Bukan pikiran yang mikir sendiri, berdiri sendiri, lepas dari roh. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pikiran harus ditaruh di dalam roh untuk mengikuti roh. Tidak boleh berdiri sendiri. Itu sebabnya Tuhan seringkali memukul pikiran saudara bagi saudara yang terutamanya kuat dalam pikiran, memakai pikiran secara berdiri sendiri, pikirannya tidak mau menyerah kepada roh. Tuhan pukul pikiran saudara, Tuhan bikin saudara gagal. Saudara mengandalkan pikiran, saudara merancang segala sesuatu dengan begitu baik, digagalin sama Tuhan. Terus dipukul pikirannya sampai saudara tidak berani menggunakan pikiran saudara lagi. Karena saudara tidak berani pikirannya berdiri sendiri lagi, saudara menyerah kepada roh, bersandar kepada roh. Jadi ada bagian dari penanggulangan Roh Kudus yang harus dikerjakan. Tapi Roh Kudus tidak akan menanggulangi saudara kalau saudara tidak menyerahkan kepada Tuhan. Ingat, kalau tekad kita memutuskan untuk menyerah kepada Tuhan, untuk Tuhan kerjakan, baru Tuhan bisa bekerja. Betul? Tekad sama. Kita berapa kali bicara soal tekad belakangan, tapi saya khawatir saudara masih salah sangka. Tekad, secara alamiah ada orang yang punya tekad kuat dan ada orang yang punya tekad lemah. Betul ya saudara? Nah, orang yang punya tekad kuat perlu ditanggulangi. Orang yang punya tekad lemah perlu ditanggulangi juga. Kenapa? Kalau saudara secara alamiah tekadnya kuat, saudara akan menjadi orang yang keras kepala. Dibilangin apapun nggak bisa. Kalau saudara sudah bertekad, tidak ada yang bisa menghentikanmu, termasuk Tuhan. Tidak ada yang bisa memberitahu saudara, kalau saudara salah tapi tekadnya kuat, tidak ada yang bisa menasihati saudara, termasuk Tuhan. Tuhan pun tidak bisa bicara kepada saudara. Itu tekad alamiah yang belum ditanggulangi. Kalau orang tekadnya lemah secara alamiah, perlu ditanggulangi. Kenapa? Karena kalau orang tekadnya lemah secara alamiah, dia akan jatuh dalam kemalasan. Ya. Nah, di hadapan Tuhan, tekad alamiah saudara nggak bagus. Yang kuat perlu ditanggulangi, yang lemah juga perlu ditanggulangi. Lalu setelah tekad kita ditanggulangi, apa yang terjadi? Tekad kita akan menjadi kuat tapi lembut. Gitu. Jadi orang-orang yang rohani bertumbuh dalam hayat, tekadnya akan kuat tapi lembut. Kuat tapi lentur. Setiap saat Tuhan bisa menasihati dia. Kalau dia sudah bertekad melakukan sesuatu, tapi Tuhan berkata jangan, dia akan langsung stop dan jangan. Bukan hanya Tuhan, bahkan orang-orang Kristen lain bisa memberi masukan kepada dia. Tekadnya jadi lembut, kuat tapi lembut. Lembut tapi kuat. Itulah tekad yang telah ditanggulangi. Nah, saudara nggak boleh pakai tekad alamiah saudara, izinkan Tuhan menanggulangi tekad saudara. Yang tekadnya kuat ditanggulangi supaya jadi lembut, yang tekadnya lemah ditanggulangi supaya jadi kuat dan lembut. Amin, saudara-saudara. Jadi tekad yang normal secara rohani adalah tekad yang kuat tapi lembut. Setiap saat Tuhan bisa bicara sama saudara dan saudara berubah. Ini Tuhan ngomong bolak-balik nggak berubah-berubah juga. Pendeta ngomong bolak-balik nggak berubah-berubah juga. Orang Kristen lain, teman-teman KTB yang ngomong semua sama dia nggak berubah-berubah juga. Ini namanya tekadnya kuat, keras kepala. Tegar tengkuk itulah namanya. Tapi kalau tekad saudara sudah ditanggulangi, sampai saudara nggak berani menggunakan tekad lagi, artinya saudara menyerahkan tekad saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku memang punya kehendak bebas, tapi aku menyerahkan kehendak bebasku kepadamu, jadi aku tidak bebas lagi. Terserah Tuhan,
mau suruh aku apa, aku akan melakukannya. Jadi artinya, saudara tidak boleh sedikit pun melakukan perbuatan kebenaran berdasarkan karakter alamiah saudara. Kalau saudara melakukan kebenaran berdasarkan karakter alamiah saudara, itu bukan pakaian pesta, itu bukan pakaian kebenaran yang dihitung oleh Tuhan. Saudara tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Saudara sedang melakukan kejahatan. Saya harap saya bisa membuka ini di hadapan saudara. Semua yang tidak melakukan kehendak Bapa sedang melakukan kejahatan. Semua yang melakukan kebenaran bukan hasil dari memperhidupkan Kristus, sedang melakukan kebenaran berdasarkan alamiah mereka, dan mereka sedang membuat kejahatan. Walaupun yang dilakukannya benar. Jelas saudara? Jadi apa yang harus kita lakukan? Tergantung, saudara mau sekedar diselamatkan atau memerintah bersama Tuhan. Tidak ada pilihan. Saudara mau jadi sekedar tamu terus selamanya atau mau jadi mempelai wanita tujuannya? Saudara ada di sini, apakah tujuannya cuma jadi anggota gereja atau mau jadi mempelai wanita Tuhan? Kalau mau jadi mempelai wanita, saudara tidak punya pilihan. Saudara harus melakukan kehendak Bapa. Artinya, saudara harus melakukan kebenaran sebagai hasil dari memperhidupkan Kristus. Sekali lagi saya memberikan contoh dari Rasul Paulus. Dia pergi ke Troas untuk memberitakan Injil. Betul? Lalu dia melihat dengan pikirannya, dengan matanya, Tuhan benar-benar sudah membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan di sana, di Troas. Tapi ketika dia mencari Titus dan Titus tidak ditemukan di situ, Alkitab mencatat rohnya tidak tenang. Dan dia langsung pamitan untuk langsung pergi ke Makedonia untuk mencari Titus. Kalau Paulus bertindak berdasarkan alamiahnya, dia akan tetap di Troas memberitakan Injil. Karena secara pertimbangan pikiran, loh ini pemberitaan Injil loh, nggak main-main nih. Banyak jiwa yang sudah menanti untuk dimenangkan. Ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Dan Tuhan sudah buka jalan di sana. Tapi dia tinggalkan pekerjaan besar dari Tuhan itu untuk cari Titus. Siapa Titus? Bagaimana Titus bisa dibandingkan dengan pekerjaan pemberitaan Injil yang besar di satu kota namanya Troas? Tapi Paulus bukan orang yang hidup berdasarkan pertimbangan alamiahnya. Dia hidup berdasarkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Ketika Kristus di dalam dirinya berbicara dan membuat rohnya tidak tenang, maka dia memutuskan untuk tidak bertindak secara alamiah, tapi dia memutuskan untuk bertindak berdasarkan memperhidupkan Kristus yang sedang berbicara di dalam dirinya. Dia tinggalkan Troas, dia cari Titus di Makedonia sampai ketemu. Itu contoh ekstrim. Setiap hari pastikan saudara memperhidupkan Kristus. Ketika engkau berdoa di pagi hari, pastikan engkau berdoa bukan karena secara karakter alamiah engkau suka berdoa. Kan secara alamiah ada yang suka berdoa, ada yang tidak suka berdoa kan? Ya enggak? Kan saya nggak perlu suruh saudara angkat tangan kan? Siapa yang suka berdoa di sini? Siapa yang tidak suka berdoa di sini? Kalau saya suruh angkat tangan, pasti ada yang suka berdoa, ada yang tidak suka berdoa. Itu karakter alamiah. Pastikan saudara suka berdoa karena ingin memperhidupkan Kristus. Karena menikmati Kristus. Karena memperhidupkan Kristus. Itu sebabnya saya dorong setiap saudara.
Setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, tapi roh saudara merasa tidak tenang di dalam, jangan lakukan itu. Ketika saudara tidak melakukan itu, saudara sedang memperhidupkan Kristus, saudara sedang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tapi Pak, menurut pertimbangan pikiran saya, ini bagus untuk dilakukan. Masa nggak boleh? Ikuti Kristus yang di dalammu. Itu artinya saudara sedang memperhidupkan Kristus, saudara hidup oleh Kristus, dan saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau roh saudara sudah merasa tidak tenang, saudara bablas terus karena pertimbangan pembelaan pikiran ini itu, tapi Tuhan, kan banyak tapinya kan. Saudara terus tabrak, saudara lakukan terus, artinya saudara sedang hidup dari karakter alamiah saudara, dari pertimbangan alamiah saudara, bukan berdasarkan pembicaraan Kristus di dalam saudara, dan artinya saudara sedang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan artinya saudara sedang melakukan kejahatan. Karena siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa sedang melakukan kejahatan. Termasuk ketika saudara ingin bertemu dengan seseorang. Dalam segala hal. Termasuk ketika saudara ingin bicara. Saudara membicarakan sesuatu rasanya rohnya tidak tenang. Jangan bicarakan terus. Saudara lagi bicara kumpul-kumpul, ngomongin orang. Roh saudara rasanya nggak enak. Berhenti nggak tuh? Bagus kalau berhenti. Artinya saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau ada pembelaan pikiran, saudara sedang berdiri pada karakter alamiah saudara. Secara alamiah, ada orang yang dilahirkan baik, ada orang yang dilahirkan jahat. Ada orang yang anti bohong, ada orang yang suka bohong secara alamiah. Pertanyaan saya, saudara ini tidak berbohong karena karakter alamiahmu itu atau karena memperhidupkan Kristus? Bedanya apa? Oh beda. Kalau saudara kelakuannya baik karena karakter alamiah saudara, dengan saudara kelakuannya baik karena memperhidupkan Kristus, ini aroma yang keluar dari keduanya berbeda saudara. Kalau saya baik karena karakter alamiah saudara, ini bau yang keluar ini baunya Sony. Tapi kalau saya baik karena memperhidupkan Kristus, maka kebaikan saya itu aromanya, baunya bau Kristus. Bukan bau Sony. Apakah orang bisa menciumnya? Pakaian pesta bisa dilihat orang. Dan bisa dinikmati orang. Ya. Dan bisa dinikmati oleh Allah. Kebaikan alamiah kita mungkin bisa dinikmati orang, tapi tidak bisa dinikmati oleh Allah. Pastikan perbuatan kebenaran kita, setiap kali kita berbuat kebenaran, pastikan kita bisa dinikmati oleh Allah dan manusia sekeliling kita. Bukan cuma manusia. Karena penilaian manusia bukan intinya, penilaian Allah itu yang intinya. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Termasuk perintilan-perintilan. Saudara mau beli sesuatu, rohmu nggak tenang. Apa yang saudara lakukan? Jangan beli. Tapi ada duitnya nih, kalau nggak ada duitnya jangan ngomong. Tapi ada duitnya nih, duit lebih. Gimana? Jangan beli. Karena saudara mau hidup oleh Kristus. Dan Kristus bicara di dalam roh saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu telah baca dalam hukum Taurat, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, ini pembicaraan di dalam. Kristus bicara di dalam. Kalau kamu melihat wanita dan menginginkan yang kamu sudah berzina dalam hatimu. Beda. Ada orang secara alamiah, memang karakternya tidak suka berzina. Tapi ada orang yang secara alamiah punya kecenderungan ke sana. Pertanyaan saya, saudara ini tidak berzina
Karena karakter alamiamu atau karena Kristus? Atau karena memperhidupkan Kristus? Contoh lain. Secara alamiah, ada orang yang suka berhutang, ada orang yang tidak suka berhutang kan? Betul nggak? Loh, orang kalau tidak suka berhutang, mau ditembak mati juga dia nggak mau berhutang, saudara. Karena dalam dirinya sudah terpatri, nggak mau hutang. Nggak bisa hutang dia. Hutang Noe. Uang? No problem. Pertanyaan saya, saudara ini tidak berhutang karena karakter alamiah saudara atau karena memperhidupkan Kristus? Semua yang alamiah harus ditanggulangi. Supaya kita tidak lagi hidup secara alamiah, karena semua perbuatan kebenaran yang berasal dari yang alamiah itu adalah kain kotor di hadapan Allah, kejahatan di hadapan Allah. Yang harus kita tempuh adalah memperhidupkan Kristus setiap hari, setiap saat. Kalau Kristus berkata, jalan kita. Kalau Tuhan bilang, berhenti. Berhenti. Kalau Tuhan berkata, lakukan, kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, jangan lakukan. Jangan lakukan. Itu namanya memperhidupkan Kristus. Itu namanya melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kehendaknya ditaruh di dalam roh kita. Itulah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, ayo kita cek. Apakah kita sudah berpakaian pesta atau belum? Kalau belum, masih ada waktu. Karena belum tiba puncak perayaan perjamuan kawin anak domba itu. Kalau tiba waktunya, jangan sampai Allah melihat kita dan mendapati kita tidak ada perbuatan kebenaran yang dihasilkan dari hidup kita dari memperhidupkan Kristus. Ya, istilah lain Alkitab dari perbuatan kebenaran yang dihasilkan dari memperhidupkan Kristus adalah buah. Buah adalah sesuatu yang indah dan bisa dinikmati oleh orang lain, oleh Allah dan oleh manusia. Jadi artinya ketika kita memperhidupkan Kristus, kita akan menghasilkan buah. Orang akan bersyukur karena keberadaan kita. Saya berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan ini secara kuat pada hari ini, sehingga kita tidak lagi suka terhadap yang alamiah. Kita bukan hanya tidak suka, kita akan menghakimi semua yang alamiah. Bukan hanya menghakimi yang jahat dari yang alamiah, tapi juga menghakimi yang baik. Semua yang alamiah berasal dari kejatuhan manusia, berasal dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi masih ada baiknya, masih ada jahatnya. Tapi kita tidak berjalan menurut pohon pengetahuan. Kita berjalan menurut pohon hayat. Kita tidak hidup dari pohon pengetahuan. Kita hidup dari pohon hayat. Kristus yang ada di dalam kita menjadi hayat dan sifat kita yang terus-menerus kita nikmati dan perhidupkan. Sehingga Kristus akhirnya muncul dari hidup kita dalam bentuk perbuatan kebenaran, kebajikan. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami tahu kami banyak kelemahan, kami banyak ketidaktahuan. Itu sebabnya kami butuh roh hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan. Curahkan kepada kami hari ini, sehingga kami betul-betul memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolong Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami Tuhan, betapa jijiknya Engkau terhadap manusia alamiah. Sekalipun itu baik, tapi Tuhan jijik melihatnya. Tuhan tidak suka melihatnya. Itu sebabnya ketika kami terus hidup secara alamiah, maka kami akan ditolak oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua di sini, Tuhan, hamba berdoa supaya tidak ada satupun yang lewat. Semua kami di sini bukan sekedar menjadi tamu Tuhan selamanya, tapi kami mau menjadi mempelai wanita Tuhan. Kami tidak sekedar hanya ingin diselamatkan, tapi kami ingin memerintah bersama dengan Tuhan dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun. Dan kami mohon, biarlah firman-Mu termeterai penuh dalam hidup kami.
Tuhan, tanpa roh hikmat dan pewahyuan yang Kau berikan dalam hidup kami tidak bisa melihat terang ini Tuhan. Tolong buka mata kami untuk melihat terang Tuhan. Curahkan roh hikmat dan pewahyuan itu Tuhan, sehingga kami bisa menangkapnya dalam roh kami. Kami bisa melihat dengan jelas kebenaran ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, semua orang-orang yang selama ini dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, oleh roh-roh jahat di udara, biarlah kami dibukakan pada hari ini Tuhan dengan terang Allah. Biarlah terang-Mu bersinar kuat dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat kebenaran-Mu secara nyata Tuhan. Singkirkan semua kebenaran yang bukan kebenaran dalam hidup kami. Singkirkan semua yang mirip Kristus tapi bukan Kristus dari hidup kami. Kami hanya mau berpusat pada Kristus ya Tuhan, dan satu-satunya adalah Kristus, sehingga kami menikmati Kristus setiap hari. Kami memperhidupkan Kristus setiap hari, dan kami mengekspresikan Kristus sebagai pakaian kebenaran kami, sebagai baju pesta kami yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmati oleh orang lain Tuhan, dan juga bisa dinikmati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara.